Selamat malam, saya Deren Kristiandi, NIM 203010502005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan eh, mata kuliah, tugas mata kuliah Perancangan Arsitektur 1, yakni dengan pembahasan halte shelter kampus. Presentasi ini yaitu untuk syarat untuk menyelesaikan kelulusan mata kuliah Perancangan Arsitektur 1. Yang pertama kita masuk ke TOR. Perancangan Arsitektur 1. Dalam rangka mempersiapkan transportasi kampus Universitas Palangkaraya, pihak universitas ingin membangun fasilitas publik kampus bagi kemudahan akses mahasiswa ke kampus UPR, berupa halte shelter kampus yang dapat mendukung keberadaan kampus Universitas Palangkaraya. Halte shelter ini diharapkan bisa menjadi penunjang kawasan secara fungsi dan memperhatikan aspek estetis dan keindahan atau bentuk dan kerapian bangunan dalam struktur dan bahannya, konseptual terhadap halte, terhadap lingkungan. Tugas, rencanakan halte shelter kampus UPR sebagai salah satu penunjang infrastruktur kampus yang didesain dengan jalan masuk utama kampus UPR dengan memperhatikan bentuk bangunan yang konseptual, memperhatikan dan mengakomodasi fungsi pengguna dan pelintas pada jalan utama kampus, serta fungsi-fungsi pendukung lainnya. Definisi halte. Halte sendiri adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan atau menaikkan penumpang. Shelter yaitu tempat berlindung, lindungan, naungan, atau bangunan kecil beratap untuk tempat berteduh. Tujuan dibuatnya halte yaitu untuk menjamin kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas, menjamin keselamatan bagi pengguna angkutan umum, menjamin kepastian keselamatan untuk menaikkan dan atau menurunkan penumpang, dan juga untuk memudahkan penumpang dalam melakukan perpindahan angkutan umum atau bus. Selanjutnya yaitu studi literatur. Untuk studi literatur, agar lebih jelas, kita beralih ke sini. Namun sebelumnya, kita akan masuk ke perancangan halte. Sebelum merancang halte, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu lokasi. Ada beberapa ketentuan standar untuk lokasi halte, yaitu tidak mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan maupun pejalan kaki, dekat dengan lahan yang mempunyai potensi besar untuk memakai angkutan penumpang umum, dan mempunyai aksesibilitas yang tinggi terhadap pejalan kaki. Kemudian bentuk. Dalam merancang halte, bentuk halte tidak ada bentuk standar, namun pada masa kini bentuk halte sudah semakin beragam. Namun meskipun beragam halte memiliki bentuk yang berbeda-beda, tapi harus tetap memiliki fasilitas halte yang sudah ditetapkan. Dan fasilitas halte itu sendiri sudah tercantum dalam Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat nomor 271 HK 105/DRJD pada tahun 16 April 1996. Kelengkapan itu sendiri yaitu yang pertama, identitas halte berupa nama dan atau nomor, kemudian rambu petunjuk, kemudian papan informasi trayek, kemudian lampu penerangan dan tempat duduk. Kemudian warna. Warna halte tidak ada standar, tidak ada standarisasi, namun menyesuaikan konteks lingkungan sekitar. Kemudian bahan. Untuk bahan halte biasanya menggunakan beton, kaca temperat, aluminium, baja, kayu, polikarbonat, plastik. Kemudian estetik atau keindahan.
Estetik atau keindahan dari sebuah halte dilihat dari bentuknya yang proporsional, elemen yang digunakan, dan juga komposisi bentuknya. Estetik atau keindahan itu bisa juga dilihat dari bahan yang digunakan. Kemudian konstekstual bentuk. Konstekstual bentuk halte maksudnya itu menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian kita masuk ke studi preseden. Studi preseden halte. Untuk studi preseden sendiri saya mengambil dari dari tiga halte. Yang pertama, halte bus NTCU yang ada di Taiwan, kemudian halte bus Kresbat yang ada di Austria, kemudian shuttle transit yang ada di University Boulevard. Masing-masing halte ini memiliki keunggulannya tersendiri. Untuk halte bus NTCU memiliki fasilitas yang lengkap, bahkan memiliki fasilitas tambahan berupa ATM. Kemudian warnanya menyesuaikan tempat sekitar yaitu abu-abu hijau dan coklat muda, yakni menyesuaikan warna kayu-kayu yang ada di tanaman sekitar halte. Kemudian bahan yaitu beton, baja kayu. Kemudian halte bus Kresbat. Untuk fasilitas halte bus ini kurang lengkap, namun uniknya halte ini memiliki dua fungsi. Bentuknya proporsional, bentuk kubus, namun kedua bentuk kubus tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Untuk kubus yang di bawah, fungsinya yaitu untuk halte menunggu bus. Kemudian untuk yang di atas, yaitu bisa dijadikan sebagai tempat melihat atau menyaksikan permainan tenis. Sebab lokasi halte ini terletak di dekat lokasi lapangan tenis. Kemudian halte shelter transit yang ada di University Boulevard. Halte ini memiliki fasilitas yang lengkap. Kemudian untuk warna halte yaitu menyesuaikan di lokasi sekitar. Halte ini unik karena atap yang mengkomposisikan susunan kayu membentuk pentagon atau segi lima yang disusun dan menciptakan bayangan yang estetik. Pantulan kaca dapat memberikan efek minimalis pada halte. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing halte. Untuk halte bus NTCU, kelebihannya yaitu lokasi halte ini terletak di sebelah lapangan basket dan tenis meja. Sebelah lapangan basket dan tenis lapangan dan dikelilingi oleh area hijau. Sang perancang halte merancang halte ini dengan desain yaitu semi terbuka. Dari halte ini kita bisa melihat permainan basket dan tenis lapangan sambil menunggu bus. Kemudian, karena di halte ini ada ATM, tambahan fasilitas, maka kita juga bisa menarik uang di halte ini. Kemudian, pada bagian atap halte, itu memiliki desain yang unik yaitu lahan hijau terbuka. Jadi kita bisa sambil bersantai di atap halte sambil menyaksikan permainan basket dan tenis meja. Kemudian pohon di sekitar halte benar-benar melindungi kita dari panas terik matahari. Namun kekurangan halte ini yaitu jika terjadi hujan deras, kita bisa terkena cipratan air hujan karena halte tidak memiliki dinding pelindung kanan, kiri, dan depan. Serta tempat duduk menjadi lebih sedikit jika hujan karena sebagian tempat duduk ditempatkan di luar dari jangkauan atap halte. Selanjutnya yaitu halte bus Kresbat yang ada di Austria. Halte bus ini terletak di kota Madya Krumbach dengan perletakan halte yaitu dekat lokasi lapangan tenis.
Dari halte ini, kita bisa menikmati permainan tenis sambil menunggu bus. Jika terjadi hujan deras, kita bisa aman dari cipratan air hujan, karena halte dilengkapi dengan dinding pelindung. Itu kelebihan dari halte Krumbatz. Dan kekurangan dari halte ini pandangan kita terbatas, karena adanya dinding pelindung halte. Dan halte ini tidak memiliki teras. Kemudian karena halte tidak memiliki fasilitas lampu penerangan, maka jika cuaca mendung atau malam hari, di dalam halte bisa dipastikan akan menjadi gelap. Kemudian, shelter transit yang ada di University Boulevard, terletak di Universitas British Columbia. Kelebihan halte ini yaitu pandangan kita sangat luas karena desain halte terbuka. Kita bisa menikmati angin secara bebas, dan kita bisa menikmati estetiknya bentuk atap halte yang dirancang sedemikian rupa. Kemudian kekurangan dari halte ini yaitu jika terjadi hujan deras, kita bisa terkena cipratan air hujan karena halte tidak memiliki dinding pelindung. Selanjutnya, kita masuk ke perancangan halte bus UPR. Sebelum masuk ke perancangan, saya sudah mengumpulkan data existing dari ruang lingkup UPR, yaitu di gerbang utama kampus untuk lokasi perletakan halte. Jalan utama kampus seperti ini, data existingnya. Kemudian ke analisa tapak. Yang pertama itu analisa lokasi. Alternatif lokasi site ada dua, yakni pada trotoar kanan atau kiri dan juga trotoar tengah. Jadi pada jalan gerbang halte itu ada trotoar kiri kanan dan juga ada trotoar di tengah-tengah. Kelebihan dan kekurangan trotoar yang ada di kanan atau kiri. Kelebihannya lahannya terbilang cukup terbuka, vegetasinya tidak terbatas. Namun kekurangannya, kondisi jalan lebarnya relatif sempit dan lahan pada set sedikit berkontur. Kemudian pada trotoar tengah, kelebihannya lebar set memadai, cukup luas, dapat diakses oleh dua arah. Kemudian asri dan terbuka hijau. Kekurangannya sudah ramai tertata vegetasi. Berdasarkan penilaian kelebihan dan kekurangan lokasi site, maka lokasi yang cocok untuk dirancang halte shelter kampus adalah lokasi lahan trotoar tengah. Selain lahan yang cukup lebar, lokasi ini memiliki view yang asri dan juga dapat diakses dua arah. Kemudian kita masuk ke analisa sirkulasi. Jalur sirkulasi pada jalan utama gerbang terbagi menjadi dua jalur, yakni masing-masing jalur masuk dan jalur keluar. Pejalan kaki dapat mengakses dua jalur, yakni melalui jalur trotoar tepi dan juga bisa melalui trotoar tengah. Dan jalur kendaraan dapat dilalui bebas oleh kendaraan mobil, bus, motor, dan bersepeda. Kemudian, analisa kebisingan. Tingkat kebisingan tidak terlalu tinggi. Untuk warna hijau pada gambar, itu artinya tingkat kebisingannya rendah. Kemudian untuk yang warna merah, tingkat kebisingannya tinggi. Untuk yang lokasi kebisingan tinggi, ini karena lokasinya tepat di dekat jalan raya. Kemudian analisa pencapaian. Analisa pencapaian maksudnya adalah pencapaian dari lokasi site ke beberapa tempat yang ada di Kota Palangkaraya. Selanjutnya, analisa vegetasi. Dari yang terlihat, vegetasi yang dipakai pada site itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama palem,
kemudian tanaman pucuk merah, kemudian tanaman jenis mondokaki. Kemudian analisa cahaya matahari. Lokasi Said memiliki curah hujan yang cukup sedang, cukup tinggi, namun juga cukup panas. Untuk memanfaatkan panas matahari, maka perlu adanya pemasangan panel surya pada rancangan halte bus nanti agar menghemat listrik pada malam hari. Kemudian pada siang hari memanfaatkan cahaya matahari untuk menghemat penggunaan lampu di dalam bangunan halte. Lalu untuk mengurangi panas matahari sore, maka diperlukan vegetasi yang cukup tinggi agar dapat menghalangi panas matahari. Lalu untuk mengatasi panas matahari pada siang hari, solusi yang dapat dibuat yaitu membuat lahan mini di atap halte untuk tempat menanam vegetasi tertentu. Dengan begitu panas matahari tidak langsung menembus ke dalam halte, melainkan akan terhalang oleh tanah dan vegetasi. Kemudian, analisa angin. Angin panas biasanya berhembus dari arah timur laut. Kemudian angin sejuk biasanya berhembus dari arah barat daya. Untuk mengatasi hembusan angin panas, maka solusi yang dapat diambil yaitu menanam pohon palem pada trotoar tepi. Kemudian selain untuk mengatasi hembusan angin panas, pada pohon palem tersebut juga dapat menghambat hembusan angin kencang pada saat musim hujan. Analisa hujan. Pada musim hujan, daerah Palangkaraya memiliki intensitas hujan yang cukup tinggi, maka dari itu perlu adanya halte yang aman dan dapat melindungi orang dari hujan. Kemudian kita masuk ke konsep desain. Untuk bentuk dasar halte, yakni mengambil bentukan yang pertama persegi panjang, dan juga dari bentukan kepala burung tinggal. Dari persegi panjang berubah atau bertransformasi menjadi bervolume. Kemudian dari kepala burung tinggal bertransformasi menjadi bentukan yang lebih sederhana. Lalu bentukan volume dari persegi panjang dan juga kepala burung tinggal ditransformasikan menjadi bentukan yang seperti ini. Sehingga jadilah rancangan untuk atap halte. Selanjutnya untuk badan halte juga seperti ini, dari bentukan persegi panjang dan juga lingkaran, mengalami transformasi menjadi demikian. Lalu di samping transformasi bentuk juga ada tambahan elemen berupa kolom baja. Pada bagian atap halte ditambahkan lahan tumbuhan hijau dan logo UPR serta panel surya. Fungsi tanaman hijau yang ditaruh di atap halte yaitu untuk meredam panas terik matahari. Dan juga fungsi panel surya yaitu untuk sumber listrik untuk fasilitas tambahan pada halte. Konsep warna yaitu warna biru yang mengartikan ketenangan atau keceriaan. Sebab halte adalah merupakan ruang tunggu. Jadi untuk warna biru cocok untuk penggunaan halte yaitu menciptakan ketenangan dan keceriaan. Kemudian warna abu-abu yakni mengartikan kestabilan atau kekokohan. Warna merah mengartikan kuat, energik, dan semangat. Lalu warna hijau mengartikan kesuburan dan pertumbuhan. Warna hitam mengartikan kuat dan kekuasaan. Kemudian konsep fungsi ruang pada halte. Pada halte rancangan saya, ini saya bagi menjadi dua bagian ruang. Yang pertama yaitu ruang tertutup, yakni ada pada bagian tengah, dan ruang semi tertutup, yakni pada bagian depan dan belakang. Fasilitas halte. Pada halte ini juga dapat ditambahkan identitas halte, rambu petunjuk, papan informasi trayek,
lampu penerangan dan panel surya sebagai fasilitas tambahan, dan tempat duduk, serta sumber listrik atau stop kontak. Kebetulan pada rancangan ini ditambahkan panel surya, maka bisa kita masukkan stop kontak sebagai fasilitas tambahannya. Lalu tempat sampah dan tempat cuci tangan. Mengingat pada saat ini kita sedang berada pada masa pandemi COVID-19. Lalu material halte tidak terlalu banyak menggunakan besi atau aluminium, sebab pada perkiraan cuaca pada Kota Palangkaraya itu untuk petir atau kilat cukup tinggi, maka paling banyak menggunakan material beton. Ini adalah gambar tampak dari halte rancangan saya, gambar perspektif. Pada bagian atas terdapat tanaman untuk meredam panas cahaya matahari. Kemudian pada depan dan belakang itu sebagai tempat semi terbuka. Dari sini kita bisa menikmati lahan hijau pada lingkungan di sekitar halte. Dan pada bagian tengah, ruang yang tertutup itu bisa menjadi tempat beristirahat, tempat duduk, dan bisa sebagai tempat perlindungan dari hujan ataupun terik matahari. Pada halte dibuat ventilasi pada bagian atas agar ventilasi udara pada dalam halte yang bagian tertutup untuk ventilasi udaranya menjadi lebih baik. Demikianlah tampak halte yang saya buat. Kemudian ini adalah gambar maket. Ini adalah maket yang saya buat. Kemudian ini adalah video dari penampakan halte. Demikianlah untuk presentasi tugas perancangan arsitektur saya. Jika ada kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih.